Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar hidup dari skill. Oke, jadi saya buat project namanya hidup dari skill. Ini saya angkat dari kisah nyata. Jadi saya selama ini hidup dari skill bertahun-tahun. Saya basicnya adalah seorang mantan manajer marketing di salah satu perusahaan F&B di Makassar yang sekarang usianya sudah sekitar 10 tahun. Jadi saya membersamai mereka di waktu mereka masih kecil, punya beberapa outlet sampai punya puluhan outlet. Sekarang outletnya sudah sekitar 65. Nah, 65 outlet. Dari situ saya punya pengalaman mentoring mereka, dan karena saya harus masuk dalam strukturnya mereka menjadi manajer marketing, saya jadi punya banyak pengalaman di dalam perusahaan itu. Pengalaman sebagai mentor dan pengalaman sebagai manajer marketing dalam situ. Karena di perusahaan itu Masya Allah kita diajak belajar juga sama mentor yang lain, coach yang lain, kita diajak sekolah di sekolah manajer, makanya punya banyak pengalaman yang besar banget dari situ. Barakallah. Nah, dari situ saya mengemas ilmu yang sudah saya punya selama bertahun-tahun, digital marketing terutama, terus pengalaman sebagai manajer marketing beberapa tahun di perusahaan itu, dan saya setelah resign saya menawarkan ilmu dan pengalaman yang sama ke teman-teman UKM yang lain. Nah, itu yang saya jual, hidup dari skill. Jadi kalian sudah nangkap dari sini, kita modalnya adalah pengalaman dan skill. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana berjualan produk digital, tapi itu bukan yang utama di sini teman-teman. Yang intinya di sini adalah bagaimana kita bisa hidup dari skill dan pengalaman yang kita punya. Oke, jadi di sini nama proyeknya adalah hidup dari skill. Targetnya adalah bisa mendapatkan 260 juta dalam satu kuartal. Timelinenya adalah satu kuartal. Ini startnya di 8 Februari sampai 8 Mei tahun ini 2026. Sekarang sudah tanggal 26, berarti sudah sekitar 19 hari kalau tidak salah. Nah, di sini untuk bisa mengeksekusi dan mendapatkan hasilnya, kita kembali ke hasil dulu teman-teman. Timnya solopreneur, cuman saya sendirian mengeksekusi ini. Budgetnya atau modalnya 0 karena ini adalah zero marginal cost. Hampir dikatakan tidak membutuhkan modal kecuali tadi pengalaman dan skill. Sama kalau kalian mungkin lihat kamera, mic, laptop dan lain sebagainya, ini saya kumpulkan perlahan karena saya sudah menjalankan ini bertahun-tahun. Hasil dari sini saya belikan kamera, saya beli mic dan lain sebagainya, MacBook dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi awalnya juga saya merekord pakai kamera HP, terus ya mikrofon dari HP juga, terus beli mic yang harganya 75 ribuan kalau tidak salah. Ya dari situ menghasilkan, digulung terus, invest terus ke tool seperti ini, kamera dan lain sebagainya, jadi kualitasnya makin bagus alhamdulillah. Oke, nah sekarang timnya sendirian, solopreneur. Terus di sini saya buat metrik biar saya tahu apa yang harus saya ukur, sudah sampai mana progresnya dan lain sebagainya. Jadi di sini ada OMTM. OMTM ini teman-teman namanya One Metric That Matters. Satu indikator yang itu paling penting di sini di project ini. Nah, indikatornya adalah efisiensi distribusi, biaya iklan kurang dari 30% dari revenue, dengan ROAS atau hasil dari iklan itu 4 kali. Nah, ini adalah hasil yang saya dapatkan selama 19 hari. Ya, yang saya sudah dapatkan di sini ada sekitar 35 juta sekian. Dan sekarang 35 juta sekian itu dari jualan kelas online-nya, produk digitalnya, terus dari mentoring. Nah, mentoring di sini ini ada baseline, biasanya saya dapat sekitar 65 jutaan dalam satu kuartal. Di sini satu kuartal ini saya fokuskan untuk mengurangi aktivitas offline. Stres juga rasanya kalau kita mau mentoring teman-teman. Jadi saya mungkin menurunkan target di sini cuman 35 jutaan dari mentoring offline. Dan sampai hari ini hasilnya masih 0 karena memang saya tidak fokus di sini teman-teman. Kalau ada alhamdulillah. Nah, saya fokusnya sekarang ke digital produknya. Nah, hasilnya sekarang sudah 35 jutaan di 19 hari ini. Oke, nah untuk itu saya harus menggunakan iklan untuk meningkatkan exposure, mendapatkan traffic dan lain sebagainya. Sampai hari ini iklan di sini tercatat sudah 11 juta sekian, itu artinya sudah 33% dari hasilnya. Nah, ini teman-teman, saya di sini masih on progress karena matriksnya di sini adalah 30% budget iklan. Oke. Nah, sementara di sini kalau kita lihat budget iklannya masih di 33%, masih terlalu tinggi lah.
kalau dari target ya teman-teman. Nah, terus ini ada profit. Ini profit adalah hasil bersih yang kita dapatkan dari ya jualan produk digitalnya dan jualan jasanya lah teman-teman. Nah, totalnya adalah 23 juta sekian. Ini dari mana? Dari 35 juta tadi dikurang budget iklan ini, hasilnya 23 juta selama 19 hari. Ini belum capai target, tapi belum capai target pun ini sudah mengalahkan gaji saya waktu saya menjadi manajer yang bekerjanya harus sebulan dengan stres yang lumayan besar, lumayan tinggi tingkat stresnya. Nah, ini di sini kita bisa dapatkan cuman dalam waktu 19 hari. Alhamdulillah seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah bisa mendapatkan ini jauh lebih besar karena saya sudah melakukan ini sudah sekitar 3 tahun kalau tidak salah teman-teman, dengan hasil yang ya rata-rata seperti ini. Alhamdulillah. Saya juga mungkin tidak terlalu berambisi seperti teman-teman kreator atau digital marketer yang lain karena angka cukup kita masing-masing berbeda. Saya sudah menetapkan angka cukup untuk kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Nah, angka cukup itu yang saya jadikan standar. Kalau saya sudah kemungkinan bisa mencapai itu atau mencapai itu, saya tidak perlu lagi untuk terlalu berambisi mengejar yang lebih tinggi daripada itu. Tapi kalau Allah memberikan yang lebih besar dari itu, ya alhamdulillah seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena fokus kita di dunia ini, kita diciptakan untuk beribadah sebagai bekal untuk akhirat kita nantinya. Kalau kita terlalu menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang seperti ini, kita terlalaikan namanya teman-teman. Nah, tapi kenapa saya mengerjakan yang ini? Saya yang pertama karena saya introvert dan karena saya tidak mau terlalu banyak membuang waktu di luar untuk hal-hal yang tidak penting kayak meeting tidak berguna, ngopi sama orang-orang yang tidak penting. Itu yang saya hindari. Makanya saya fokusnya nyari cuan dari hal-hal yang sifatnya digital seperti ini atau jualan jasa yang kayak mentoring itu cuma 3 jam per pertemuan. Per bulan 4 kali pertemuan ditambah curhat-curhat si owner mungkin yang harus kita ladeni di situ karena itu adalah nilai plusnya untuk kita, untuk mereka juga, dan kita dibayar sekitar 35 jutaan di 4 kali pertemuan. Totalnya 12 jam akadnya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, dengan seperti itu kita dimudahkan teman-teman. Alhamdulillah. Nah, kembali ke angka cukup. Jadi mungkin kalian tadi sudah nangkap insight-nya di awal, modalnya adalah skill dan pengalaman. Terus setelah kalian paham ini, kalau kalian juga mau main di hal yang seperti ini, kalian harus menetapkan angka cukupnya biar kalian paham ambisinya tentang dunia ini cukup sampai di mana teman-teman. Karena tugas kita yang lain adalah beribadah. Oke? Jangan sampai lebih banyak ke hal-hal yang seperti ini. Oke, terus di sini kita sudah dapatkan progres sejauh ini selama 19 hari. Itu belum capai target, tapi kalau dilihat hasilnya sudah lumayan. Nah, ini adalah dashboard yang saya buat. Terus di sini ada LMS namanya teman-teman, Learning Management System, karena saya berjualan kelas online. Yang saya pakai di sini adalah Mayar. Di sini kita bisa jualan e-book atau produk digital yang lain, rekaman webinar, subscribe aplikasi dan lain sebagainya. Kalau saya fokusnya di sini di e-book kemarin, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang di kelas online, sama sebelumnya ke audio, bukan, ya cuma 2 sih perasaan, kelas online sama bootcamp. Oke, 3 itu. Nah, ini yang saya dapatkan selama ini. Jadi saya pakai 3 platform. Yang pertama ada belanja.bio, saya lupa nama setelah berubah. Terus ada Tribelio punyanya Denny Santoso. Jadi setelah dari Tribelio saya beralih ke Mayar. Nah, yang saya pakai cuma 3 ini. Di 3 platform ini saya sudah menghasilkan di 3 digit di masing-masing platform. Sama sebelumnya di Tribelio, kebetulan saya di challenge sama foundernya Ko Denny Santoso untuk bisa mendapatkan 3 digit juga di program Rich Creator kalau tidak salah, barang kreator yang lainnya di luar di Jawa tepatnya. Dan saya berhasil mendapatkan pakai Tribelio 3 digitnya, terus pindah lagi ke Mayar. Nah, jadi di sini ada lifetime revenue. Ini bukan pendapatan dalam 1 bulan teman-teman. Ini kalau tidak salah saya pakai ini sekitar 5 bulan. Iya 5 bulan lah, dapat 400-an. Terus habis itu saya berhenti sekitar 4 bulan di akhir tahun kemarin
karena saya bikin beberapa bisnis yang akhirnya gagal juga. Masya Allah. Tapi dari situ saya banyak belajar. Terus karena di situ gagal, saya kembali lagi fokus ke mentoringnya sama ke produk digitalnya. Sudah gagal di bisnis, jualan produk digital juga jadi vakum. Nah makanya sekarang saya karena sedikit mengumpulkan energi kembali teman-teman, saya kembali ke produk digital seperti itu. Nah di sini saya baru mulai di awal tahun ini, tepatnya di Februari. Terus di tanggal berapa? Tanggal 8 Februari. Nah, kalian lihat ini ada grafik di sini. Ya, saya di sini kosong, kita vakum dan baru mulai lagi di tanggal 8 Februari sampai hari ini di tanggal 26 Februari. Jadi sekitar 19 hari. Oke, nah, ini lifetime revenue-nya jadi sekitar 5 bulan dapat segini, teman-teman. Lumayan, Masya Allah, kita sangat dimudahkan sama yang maha kaya. Oke, nah 20 juta sekian ini adalah hasil yang saya dapatkan selama 19 hari itu. Tepatnya tadi 35 juta sekian. Nah, kenapa di sini sisa 20 jutaan? Karena itu tadi, teman-teman, dipotong budget iklan sama mungkin saya pakai untuk apalah. Jadi sisanya sudah sekitar 23 jutaan. Nah, realnya 20 juta. Oh ya, tadi saya narik lagi kalau tidak salah sekitar 3 juta untuk bayar iklannya. Nah, saya di sini pakai AdSumo, ini akun whitelist untuk ngiklan. Saya tadi narik 3 juta, narik 3 juta di sini. Di sini saya withdraw 3 juta buat apa, teman-teman? Buat bayar iklan lagi di sini. Nah, tadi reportnya, historinya tanggal 26 hari ini. Itu saya narik 3 juta buat bayar iklan 3 juta. Seperti itu. Oke, nah, jadi bagaimana caranya bisa budget nol tapi bisa menghasilkan segini? Jadi flow-nya seperti ini, teman-teman. Modalnya tadi skill dan pengalaman yang kita kemas dan kita tawarkan dalam bentuk offline dan online. Nah, di online kita bahas fokus ke digitalnya di sini. Saya record materi saya seperti ini, terus habis itu saya publish dan saya jual secara organik dulu di akun Instagram saya, si Bapak Ahmad ini. Nah, karena di sini saya sudah bangun personal brand. Ingat, tugas kalian juga bangun personal brand. Di sini saya sudah bangun personal brand. Jadi kelas online tadi saya jual di sini secara organik dulu seperti itu, teman-teman. Biasanya seperti itu yang saya lakukan dari kelas-kelas saya, karena saya jualan banyak kelas di tahun-tahun kemarin. Di sini saya jual banyak sekali kelas di sini dan saya jualnya secara organik dulu. Polanya seperti itu, pelajari. Saya jual secara organik, setelah menghasilkan, biasanya saya menghasilkan, kalau sudah menghasilkan sekitar 2 juta, 3 juta, itu saya langsung gas pakai iklan. Pakai iklan di sini saya bayar iklannya. Biar apa? Biar konten jualan saya di Instagram itu jadi lebih kencang. Nah, setelah diiklankan, alhamdulillah hasilnya jadi lebih besar lagi di sini. Nah, kenapa kita harus ngiklan? Karena saya bukan artis, tidak bisa mengandalkan followers yang jumlahnya cuma 20 ribuan, makanya kita butuh ikhtiar dengan bantuan iklan dan itu harus dibayar. Jadi polanya tadi modalnya skill, jualan pakai cara organik. Kalau sudah menghasilkan secara organik, jangan dipakai belanja dulu, tapi dipakai untuk ngiklan biar trafficnya semakin kencang seperti itu. Oke, nah setelah itu teman-teman, saya buatlah beberapa konten. Kalau kalian perhatikan di Instagram saya buat beberapa konten dulu di sini. Kayak contoh, saya mulai kalau tidak salah mulai dari kelas yang ini ya, yang 19 hari ini. Kalau tidak salah saya mulai dari sini dulu. Nah, dari sini saya upload beberapa konten dulu secara organik. Nah, setelah saya upload, baru saya gas pakai iklan. Supaya apa? Supaya orang yang lihat iklannya, biasa kan mereka tidak langsung belanja produk kita, tapi mereka akan kepo siapa kreator ini, siapa orang yang jualan kelas online ini. Maka mereka akan cek siapa di akun Instagramnya dan akan kepo sama konten-konten yang kita buat selama ini, seperti itu. Karena mereka akan butuh trustnya dulu seperti itu. Kalau mereka yakin, mereka akan membeli produk kita, kelas online kita seperti itu. Tapi itu pun tidak langsung di situ. Makanya iklan tadi butuh iklan-iklan yang lainnya sebagai retargeting untuk orang-orang yang sudah menonton iklan kita yang sebelumnya, seperti itu. Oke.
Habis itu teman-teman, jadi konten saya buat landing pack. Landing packnya saya pakai Skalev, platformnya namanya Skalev. Ini saya pakai sebelumnya gratisan, setelah dapat profit saya berlangganan. Supaya apa? Kalau gratis, kalau tidak salah cuman bisa bikin 3 landing page. Kalau berbayar bisa bikin lebih banyak. Nah, setelah berbayar saya bikin lebih banyak seperti itu. Oke, nah jadi polanya seperti itu teman-teman. Saya rasa kalian sampai sini makin paham. Saya pikir dulu apa yang harus saya tambahkan di konten ini. Oke, nah setelah dapat itu, menghasilkan dibayar, ditarik lah. Kalau kita misalkan jadi kembali ke angka cukup tadi, kebutuhan kita misalkan kayak saya di kebutuhan rumah tangga misalnya sebulan berapa, yaitu yang saya tarik setiap bulannya. Store ke istri biar dia kelola, terus habis itu sisanya ya saya pakai lagi untuk ngiklan, seperti itu teman-teman. Oke, nah di sini kalian lihat, di sini saya buat metrik beberapa, total revenue sama daily revenue atau rata-rata penghasilan harian dari 19 hari ini. Nah kalau saya hitung dari sini teman-teman, dari tanggal 8 sampai hari ini, itu rata-ratanya kalau kita kan lihat naik turun pastinya penjualan. Di awal hari pertama saya jualan itu dapat 1 juta dari 3 pembeli. Karena harga kelas saya lumayan, ada yang 299.000, ada yang 499.000. Terus naik lagi, turun lagi, terus naik lagi besoknya, terus drop sampai ke 2,8 juta sekian. Terus naik lagi, drop ke sini ke 500 ribuan. Terus besoknya naik lagi ke 2 juta, drop lagi, terus naik lagi, drop lagi. Terus di sini paling tinggi di tanggal 19 dapat 3.500.000-an, terus drop lagi. Terus naik lagi, ya seperti itulah. Pasti fluktuatif juga teman-teman. Tidak ada yang meroket terusnya. Nah, ini yang kalian lihat, ini baru yang namanya fase testing. Kita lagi testing produk baru. Nah, makanya di sini sangat fluktuatif. Saya juga masih testing iklan yang mana yang bagus seperti itu. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, polanya di fase testing aja, insya Allah kita sudah profit besar seperti itu. Kalau kita tahu bagaimana strateginya. Nah, rata-rata harian ini saya hitung di sini average-nya pakai template ini. Itu setiap harinya berarti dapatlah sekitar 2.500.000-an seperti itu. Nah, di sini statusnya on track. Baru di daily revenue hariannya dapat 2.500.000-an. Yang lain masih on progress. Tapi kalau kita hitung ini sudah sangat profit teman-teman. Meskipun masih di fase testing. Semoga menjadi lebih stabil lagi ke depannya, naik dan stabil insya Allah seperti itu. Oke, nah di template ini kalian sudah paham sampai di sini. Ini adalah metrik yang saya ukur, indikator yang saya ukur. Terus di sini ada execution scoreboard. Papan skor. Nah, di sini ada total task atau tugas atau activity. Di sini totalnya ada 11. Maksudnya ada 11 activity yang harus saya lakukan supaya itu jadi ikhtiar, supaya saya bisa mendapatkan target ini, mencapai target ini. Yang pertama ada menyiapkan materi, terus ada menyiapkan landing page, ada publish materinya ke LMS tadi, ke Mayar tadi, terus ada ngonten. Karena kalau kita ngontennya duluan itu bisa dibilang percuma teman-teman, karena kalau ngonten kan kita sudah dapat traffic, tapi kalau kita tidak menyiapkan materinya tadi, ya kita sama saja mendapatkan traffic tapi kita buang percuma seperti itu. Makanya fase awal adalah menyiapkan materi dulu, bahan jualannya dulu, baru kita ngontennya. Setelah ngonten kita mulai ngiklan dan jualan di situ. Nah, terus di sini ada mengirimkan offer. Nah, harga jasa saya yang tadi private mentoring sekitar 35 jutaan itu saya kirim, sudah saya kirim ke 3 orang yang berminat sini, tapi ini belum closing teman-teman. Makanya di sini mentoring di sini hasilnya masih 0%. Masih RP 0 juga di sini karena memang belum ada yang deal atau closing di situ. Nah, di sini juga statusnya masih on progress. Ini ada output atau KPI-nya di sini. Nah, semua aktivitas ini harus saya buat menjadi aktivitas yang berdampak sama OMTM ini. Karena kalau tidak berdampak ke matriks utama, itu adalah aktivitas yang percuma. Karena saya selalu fokus ke signal over noise. Seperti itu. Nah, semua aktivitas ini startnya, timelinenya jelas. Kapan saya mulai? Ini saya mulai, saya agak malas di sini teman-teman. Ini menyiapkan materi saya mulai di tanggal 3 Januari. Dan mulai jualan baru di 8 Februari.
Karena di sini saya masih ada kewajiban untuk mentoring dan beberapa kelas offline. Jadi agak fokus ke situ dan agak nyantai ke menyiapkan materinya. Karena saya di fase itu selalu berpikir santai aja dulu karena materinya sudah ada di kepala kita. Seperti itu. Ini tidak bisa ditiru ya teman-teman karena mungkin kebutuhan kalian berbeda. Nah, startnya di sini ini adalah deadline-nya kapan harus selesai. Nah, di sini semua statusnya sudah done, kecuali ini masih on progress. Ini adalah bikin konten. Karena ini masih on progress karena status dia baru bisa dihentikan kalau timelinenya sudah sampai di bulan Mei juga seperti itu. Ini juga masih on progress. Nah, jadi kalau kita lihat di sini scoreboardnya, total task ini ada 11. Terus di sini yang selesai ada 7. Yang on progress ada 3, yang terlambat belum ada alhamdulillah, dan skornya masih 36%. Nah, berarti aktivitas saya project ini itu progresnya sudah sampai 36% di activity ini, dan hasilnya sudah kalau kita lihat revenue sih masih 20%. Tapi alhamdulillah masih on progress, insya Allah on track lah, insya Allah capai target lah, insya Allah. Saya tidak bisa menjamin hasil, saya cuma bisa berikhtiar. Oke, nah karena saya optimis karena sebelumnya bisa mendapatkan yang jauh lebih tinggi. Kalau kalian lihat tadi di baseline-nya ada di 400 jutaan. Ini dia baseline-nya. Oke, nah terus di sini ada Raci namanya teman-teman. Kalau saya mentoring ke perusahaan yang sudah punya tim, Raci ini ada responsible, accountable, consult, dan inform. Adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengerjakannya secara langsung aktivitas ini. Terus accountable, orang-orang yang bertanggung jawab sama hasilnya, dia tidak mengerjakannya langsung tapi dia bertanggung jawab sama hasilnya. Terus konsul, orang yang kita mintai informasi terkait aktivitas itu. Kalau inform adalah orang-orang yang kita infokan kalau aktivitas itu sudah selesai. Nah, hasilnya dilanjutkan atau di stop misalnya seperti itu. Nah, action plan selanjutnya seperti apa? Nah, seperti itu kalau di perusahaan yang sudah punya tim. Tapi kalau kita statusnya kayak saya solopreneur, ya Raci ini semuanya dilakukan sama saya seorang diri seperti itu. Oke? Nah, saya rasa mungkin sampai di sini teman-teman sudah paham. Jadi ya sama yang saya jual ke teman-teman UKM yang sudah punya tim, bisnisnya sudah menghasilkan ratusan juta atau miliaran. Frameworknya mirip-mirip lah. Kalau di mereka saya ajarkan mereka mulai dari balance scorecard, di sini di balance scorecard, terus ke OKR, KPI, action plan, dan lain sebagainya. Nah, itu agak kompleks seperti ini teman-teman karena bisnisnya, organisasinya sudah bertumbuh mungkin, makanya butuh detail seperti ini. Terus kalau di solopreneur ya kita kerjakan sendiri seperti ini, jadi lebih simpel. Nah, jadi saya mau sharing ke kalian. Jadi kalau yang saya lakukan seperti ini berdasarkan pengalaman saya dan bisa menghasilkan segini dengan cara yang menyenangkan, ini saya tidak terlalu nge-push karena saya sudah menetapkan angka cukup tadi teman-teman, dan dengan effort atau ikhtiar yang saya lakukan insya Allah akan capai insya Allah. Jadi saya tidak perlu terlalu berambisi karena takutnya yang lain terbengkalai seperti itu. Oke, kalau mungkin saya punya target yang lebih besar lagi, bisa lah insya Allah, semoga Allah mudahkan seperti itu. Nah, jadi kalau kalian juga punya expertise-nya masing-masing, skill masing-masing, pengalaman masing-masing, itu bisa kalian melakukan hal yang sama seperti ini. Saya rangkum kembali, modal utamanya adalah skill, yang ini modalnya 0 insya Allah. Terus kalian kemas dalam bentuk konten edukasi seperti ini, dan kalian harus bangun personal brand seperti yang saya lakukan di Instagram seperti ini. Ini juga saya buat seenak kepalanya saya. Kalau kalian perhatikan views-nya saya teman-teman tidak seperti kreator yang lain yang punya views puluhan ribu. Saya views-nya di sini kecil sekali, selalu di bawah 1000 rata-rata. Ini lihat 300 views, 400 dan lain sebagainya. Karena saya tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk mengejar atau membuat konten-konten viral meskipun saya tahu bagaimana caranya. Contoh, misalnya konten yang saya buat hari ini itu 2 jam yang lalu kalau tidak salah, 2 jam atau 3 jam yang lalu, tapi sudah menghasilkan interaksi yang tinggi, paling tidak untuk ukuran saya ya. Nah, tapi yang lain teman-teman itu selalu di bawah 1000. Nah, karena saya tidak mau buang banyak waktu untuk membuat atau meng-create konten yang
goalsnya menciptakan banyak views. Karena goal saya bukan itu. Goal saya adalah ini. Saya selalu fokus ke signal over noise. Goal saya adalah penghasilan tadi seperti itu, bukan viewsnya dan lain sebagainya. Dan begini cara saya, teman-teman. Oke, saya rasa ini sudah bisa kalian tangkap. Semoga bisa menjadi insight buat kalian untuk menjual skill dan pengalaman kalian juga. Kalau kalian mau pakai template yang saya buat ini, saya sudah share linknya di deskripsi, atau kalian bisa DM saya di Instagram. Kalau kalian juga mau belajar ini secara lebih terstruktur, bagaimana cara hidup dari skill, saya sudah buat kelas online-nya juga. Kalian tidak wajib untuk membeli kelas online itu, tapi kalau kalian juga mau belajar untuk melakukan apa yang saya lakukan dan menghasilkan seperti ini, bahkan mungkin lebih tinggi, tergantung rezeki kita masing-masing, effort kita masing-masing, kalian bisa pelajari di kelas strategi eksekusi dan atau di kelas hidup dari skill. Tapi kalau mungkin kalian, kalau saya rasa kalian cukuplah belajar di kelas online hidup dari skill. Linknya juga ada di bio, atau kalian bisa DM saya di Instagram atau link di bio saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.